Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Rahma Yusri dengan NIM 2201071015 dengan nomor absen 07. Kali ini kita akan melanjutkan materi perbankan, yaitu tentang kredit. Sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu kredit? Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman menjamin antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak meminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Ini berdasarkan buku Kashmir 2007 halaman 73. Menurut Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Bab 1 Pasal 1 Ayat 12 ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjaman meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi uang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut Thomas dalam Ismail, kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur penerima kredit untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagian hasil keuntungan. Pemberian kredit ini ialah suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan bank atau non-bank itu tersendiri. Menurut buku Kashmir 2004, tujuan utama pemberian kredit ialah yang pertama itu mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit ialah untuk memperoleh keuntungan. Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan pada nasabah. Tujuan yang kedua yaitu membantu usaha nasabah. Tujuan selanjutnya ini membantu nasabah untuk yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana itu, maka pihak debitur dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Tujuan yang ketiga yaitu membantu pemerintah. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang diberikan oleh pihak bank, maka semakin meningkat jumlah kegiatan ekonomi yang terjadi. Sedangkan, menurut Suyanto, pemberian kredit mempunyai tujuan untuk turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan, meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhi kebutuhan masyarakat. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pemberian kredit ini ialah untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga kredit yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dari biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Selain bank, nasabah juga mendapat keuntungan, yaitu dapat mengembangkan usaha, mempertahankan usaha, dan dapat memperluas usahanya. Peningkatan pembangunan berbagai sektor. Menurut Haryani, sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur dan terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit oleh bank debitur. Antara lain, jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan. Menurut Kashmir, adapun unsur-unsur kredit yaitu yang pertama kepercayaan. Kepercayaan ini suatu keyakinan bagi kreditur bahwa yang diberikan baik berupa uang, jasa ataupun barang akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kesepakatan. Di samping unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga yaitu jangka waktu. Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu
Ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek di bawah 1 tahun, jangka menengah 1-3 tahun, dan jangka panjang di atas 3 tahun. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Yang keempat, risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit, maka semakin besar risikonya. Yang kelima, balas jasa. Balas jasa bagi bank merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Balas jasa ini juga dikenal dengan bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga, bank akan membebankan kepada nasabah biaya administrasi, yang juga merupakan keuntungan bagi lembaga pembiayaan. Dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur kredit ini merupakan adanya keyakinan atau kepercayaan dari pihak bank sebagai kreditur memberikan pinjaman sejumlah uang kepada debitur, penerima kredit, dengan sesuai kesepakatan berupa jangka waktu yang telah disepakati dan adanya bunga kredit sebagai balas jasa. Apa aja sih jenis-jenis dari kredit yang disediakan oleh bank? Yang pertama, kredit investasi. Jenis kredit ini tergolong dalam kredit produktif, yaitu diajukan untuk kegiatan produksi, investasi, atau menjalankan usaha. Kredit investasi ditujukan kepada perusahaan untuk menjalankan kegiatan investasinya. Perusahaan bisa membangun pabrik atau proyek baru, melakukan ekspansi bisnis atau kegiatan lainnya untuk memperoleh keuntungan. Jangka panjang. Jangka waktu kredit cukup lama karena perusahaan membutuhkan waktu untuk mendapatkan keuntungan sebelum membayarnya. Yang kedua yaitu kredit usaha rakyat atau bisa disingkat sebagai KUR. KUR merupakan program pemerintah untuk membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam mendapatkan modal bisnis. Program ini hadir sejak 2007 dan bertujuan agar masyarakat tidak perlu bingung mencari sumber dana untuk menjalankan usahanya. KUR tersedia dalam berbagai bentuk. Ada KUR mikro, ditujukan kepada usaha mikro dengan nominal maksimum modal yaitu 25 juta. Ada KUR retail, ditujukan kepada usaha kecil atau menengah dengan modal maksimum 500 juta. Dan juga ada KUR penempatan TKI, ditujukan untuk tenaga kerja Indonesia TKI di luar negeri dengan modal maksimum 25 juta. Juga ada KUR khusus. KUR ini ditunjukkan untuk usaha bidang peternakan, perkebunan, dan perikanan rakyat dengan modal mulai dari 25 juta sampai 500 juta. Yang ketiga, jenis yang ketiga yaitu kredit modal kerja, KMK. Pada dasarnya, KMK ini mirip seperti kredit investasi karena sama-sama ditujukan kepada perusahaan. Perbedaannya terletak pada jangka waktu yang diberikan dalam melunasi kreditnya. KMK digunakan untuk membiayai kebutuhan perusahaan secara jangka pendek, seperti pembayaran utang, pemberian gaji karyawan, pengadaan stok barang, dan lain-lain. Jenis kredit yang keempat yaitu kredit perumahan. Bank juga menyediakan kredit perumahan untuk membantu nasabah yang ingin memiliki properti seperti rumah, ruko, gedung, dan sebagainya. Kita harus menyediakan jaminan berupa sertifikat rumah atau bentuk aset lainnya untuk memperoleh pinjaman ini, serta melalui proses wawancara bersama bank. Dana kredit tersebut langsung dibayar untuk melunasi biaya pembelian rumah, dan kita cukup melunasi cicilannya sesuai kesepakatan. Jenis kredit yang kelima yaitu kredit kendaraan bermotor. Sesuai namanya, kredit kendaraan ini digunakan untuk membeli moda transportasi pribadi roda 2 atau 4 kecuali truk. Kita bisa membeli kendaraan baru atau bekas berbekal dana dari kredit ini. Kredit kendaraan juga membutuhkan jaminan berupa kendaraan yang dibeli. Kita harus menyertakan slip gaji untuk identitas pribadi untuk mengajukan program dari kredit ini. Jenis kredit yang keenam yaitu kredit rekening koran. Program ini memberikan hak kepada nasabahnya untuk melakukan penarikan dana dari rekeningnya sebagai bentuk pinjaman.
kita harus melakukan kesepakatan bersama pihak bank ini dan menentukan jumlah plafon sebelum memanfaatkan pinjaman rekening koran. Setelah disetujui, kita bisa menarik dan mengembalikan dana menggunakan cek, bilet giro, atau bentuk warkat lainnya. Kebanyakan nasabah memanfaatkan kredit rekening koran ini untuk membiayai kebutuhan harian. Selanjutnya, prinsip dari pemberian kredit. Di sini ada dua analisis, yaitu analisis 5C dan juga analisis 7P. Analisis 5C ini yang pertama yaitu karakter. Karakter di sini bagaimana sih watak seseorang calon nasabah ini yang akan mencerminkan bagaimana dia akan membayar kreditnya di kedepannya. Yang kedua yaitu capacity. Bagaimana sih kemampuan dari nasabah ini dalam membayar kredit dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis. C yang ketiga yaitu kapital. Kapital ini berarti untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai. C yang keempat yaitu collateral, merupakan jaminan diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik ataupun non-fisik. C yang kelima yaitu conditional. Dalam meningkatkan kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang atau di masa akan datang dari nasabah ini. Ada juga penilaian dengan 7P, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, and protection. Dari penilaian dengan 7P ini, kita dapat tahu gimana sih nasabah ini, bagaimana sih dia akan bisa melunasi kreditnya. Selanjutnya, apa sih itu kredit macet? Kredit macet adalah kondisi di mana debitur, baik itu perorangan ataupun organisasi, tidak mampu membayar uang atau cicilan pinjaman, perencanaan keuangan yang kurang baik, maupun penggunaan pinjaman tidak pada tempatnya menjadi beberapa penyebab kredit macet. Apabila tidak segera diselesaikan, skor kredit akan menumpuk dan berdampak pada riwayat kredit yang buruk. Hal ini akan memiliki serentetan efek negatif lainnya, seperti sulit mendapat bantuan finansial dari masyarakat. Peraturan Bank Indonesia tentang kartu kredit macet. Di sini mengenai alat pembayaran penggunaan kartu atau APMK. Aturan ini berusaha mengurangi dampak buruk dari sikap berlebihan dalam menggunakan kartu kredit. Isinya yaitu pemegang kartu utama harus berumur minimal 21 tahun. Kartu tambahan hanya boleh dipegang setidaknya pada usia 17 tahun. Yang kedua, memiliki penghasilan sebesar 3 juta untuk pemegang kartu. Yang ketiga, pengajuan kredit maksimal 3 kali lipat dari penghasilan pemegang kartu per bulan. Yang keempat, batas maksimal pembiayaan yang dapat diterima diberlakukan pada debitur dengan menghasilkan kurang dari 10 juta per bulan. Apabila lebih dari angka itu, batas maksimal tidak dikenakan. Bank melakukan analisis kredit sepenuhnya dan maksimum bunga yang dapat dikenakan adalah 3% per bulan. Selanjutnya yaitu penyebab dari kredit macet. Yang pertama, utang digunakan untuk keperluan konsumtif, membeli barang atau jasa guna menaikkan status atau gaya hidup, bukan hal bijak dalam menggunakan dana pinjaman yang telah diterima. Umumnya, kredit macet adalah kejadian yang dialami seseorang karena alasan tersebut. Untuk menghindarinya, ingat bahwa menggunakan kartu kredit semestinya dialokasikan pada keperluan finansial yang bersifat produktif seperti investasi atau membangun usaha. Yang kedua, kurang baik dalam mengatur keuangan. Menjangkau bantuan finansial mengharuskan adanya pemahaman pribadi, estimasi total nominal yang dibutuhkan dan kemampuan melunasinya. Sebagai contoh, apabila menggunakan usaha memerlukan dana 80 juta, maka usaha untuk meminjam tidak jauh lebih dari jumlah tersebut. Jangan sampai mengajukan pinjaman dengan batas nilai pembiayaan yang terlalu tinggi, sebab apabila situasi ekonomi menjadi tidak stabil dan pemasukan terganggu, pelunasan pembayaran utang akan terhambat. Mengelola keuangan dengan baik adalah kunci menghindari kredit macet dengan dampak-dampak tidak baik yang dimilikinya. Gimana sih cara dari mengatasi kredit macet? Yang pertama, restructuring atau persyaratan kembali, syarat-syarat seperti jangka waktu,
jadwal pembayaran, dan lain-lain dapat dirundingkan untuk diubah sesuai dengan kemampuan debitur yang baru. Namun nilai besarnya pembiayaan maksimal dari kredit tersebut tidak dapat diubah. Yang kedua, rescheduling atau penjadwalan kembali. Salah satu cara mengatasi kredit macet yang patut diajukan untuk menjadwalkan kembali atau reschedule tenggat pembayaran cicilan maupun utang. Yang ketiga yaitu reconditioning atau penataan kembali. Cara terakhir dalam mengatasi kredit macet adalah maksudnya memberikan kredit akan meringankan utang dengan langkah mengubah sisa pelunasan menjadi pokok kredit baru sampai dengan persyaratan dan penjadwalan ulang. Beban suku bunga pun dapat dikurangi dalam metode ini. Baiklah, sampai di sini materi saya paparkan. Terima kasih kepada teman-teman yang udah menontonnya hingga akhir. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.